Bayangkan sudah mengorbankan segalanya demi suami tercinta. Lalu suatu hari, kamu mencium aroma parfum wanita lain di bajunya. Kamu menyangkal. Hingga akhirnya, kebenaran itu terbongkar. Dia selingkuh dengan rekan kerjanya sendiri. Wanita genit, ambisius, dan licik yang tega memakai uang rumah tanggamu untuk bersenang-senang dengan suamimu. Ini bukan drama fiksi. Ini potongan realita yang terlalu sering terjadi. Dan sayangnya, terlalu banyak wanita baik yang mengalami kisah seperti ini. Adelia selalu percaya bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang bisa dibangun, bukan dicari. 5 tahun pernikahannya dengan Dimas adalah bukti nyata dari keyakinannya itu. Mereka bukan pasangan yang sempurna, tapi mereka saling melengkapi. Adelia, seorang wanita cerdas, penyabar, dan lembut, merasa hidupnya nyaris tanpa celah. Dimas, lelaki pekerja keras dan humoris, adalah pria yang dulu membuatnya percaya bahwa cinta sejati itu nyata. Pagi hari di rumah kecil mereka di sudut kota Bandung selalu hangat. Aroma kopi, sinar matahari yang masuk lewat jendela dapur, dan tawa kecil mereka saat berebut koran, semua terasa seperti adegan dari film romantis yang tak pernah bosan ditonton. Tapi pagi itu berbeda. Adelia sedang mencuci pakaian saat hidungnya menangkap aroma asing yang tak seharusnya ada di sana, aroma parfum wanita. Bukan parfum miliknya. Bukan juga aroma khas laundry yang biasa mereka gunakan. Parfum itu lembut, manis, dan menyengat dalam arti yang buruk. Menyengat karena menimbulkan gelombang pertanyaan yang tak bisa langsung dijawab. Dia memegang kemeja itu lebih lama dari biasanya. Ini kemeja Dimas. Kemeja favoritnya, yang biasa ia pakai saat pertemuan penting. Tapi kenapa ada aroma seperti ini? Pikirannya langsung menolak. Mungkin hanya tertempel di kantor. Gumamnya pelan. Mungkin rekan kerjanya pakai parfum terlalu banyak. Adelia mengguncang kepalanya, seolah bisa mengusir bayangan buruk yang mulai muncul. Dia tidak ingin menjadi istri yang curiga tanpa alasan. Lagi pula, Dimas tidak pernah memberinya alasan untuk meragukan kesetiaannya. Setidaknya tidak sampai saat ini. Namun hari demi hari, ada yang berubah. Dimas mulai pulang larut malam, dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Jika dulu ia akan memberi kabar atau sekadar mengirim pesan singkat, kini ponselnya sering tidak aktif. Saat pulang, wajahnya lelah, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda. Dingin. Jauh. Bukan Dimas yang dikenalnya. Adelia mencoba tetap tenang. Ia berusaha menjadi istri yang pengertian. Menyiapkan makan malam, menunggu dengan sabar, bahkan menahan diri untuk tidak bertanya terlalu banyak. Tapi ketegangan itu seperti kabut yang makin pekat, menyusup ke setiap sudut rumah mereka. Suatu malam, saat Adelia menghidangkan makan malam yang sudah ia siapkan dengan penuh harap, Dimas hanya menatapnya sekilas. "Aku nggak lapar," katanya datar, lalu berjalan menuju kamar tanpa menoleh. Adelia diam, menunduk, dan merasakan perih yang tak bisa dijelaskan. Ini bukan tentang makan malam yang ditolak. Ini tentang jarak yang semakin terasa, seakan Dimas tidak lagi melihatnya, tidak lagi mendengarnya. Dan yang paling menyakitkan, Dimas mulai menyalahkannya atas segala hal. Jika ada hal yang tidak berjalan baik di rumah, itu karena Adelia. Jika suasana hatinya buruk, itu karena Adelia terlalu cerewet, terlalu diam, terlalu ini dan itu. Seolah keberadaan Adelia menjadi beban, bukan lagi tempat pulang. "Kenapa kamu jadi sensitif, Del?" bentaknya suatu malam ketika Adelia, dengan suara hati-hati, menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. "Aku capek, kerjaanku banyak. Jangan nambah beban." Adelia tercekat. Kata-kata itu seperti cambuk yang menyayat. Ia hanya ingin tahu, hanya ingin memastikan bahwa suaminya baik-baik saja. Tapi ia malah dianggap sebagai beban. Malam itu, Adelia duduk sendiri di ruang tamu, ditemani lampu temaram dan secangkir teh yang sudah dingin. Air matanya menetes perlahan, diam-diam. Bukan tangisan keras, tapi jenis tangisan yang lebih menyakitkan. Tangisan saat hati mulai patah, saat kenyataan perlahan menghancurkan harapan. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Wajah Dimas yang dulu penuh cinta kini terasa seperti bayangan asing. Apa yang berubah? Atau siapa? Kecurigaan yang semula hanya sekilas, kini tumbuh menjadi benih yang mulai berakar. Aroma parfum wanita itu masih jelas dalam ingatannya.
terlalu jelas. Dan kini, ditambah dengan perubahan sikap Dimas, semuanya menjadi semakin sulit untuk diabaikan. Adelia bukan tipe wanita pencemburu. Ia percaya pada komunikasi dan kepercayaan dalam pernikahan. Tapi kepercayaan itu mulai terkikis sedikit demi sedikit. Ia mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ia kurang menarik? Kurang perhatian? Kurang cukup? Perasaan curiga dan kecewa menyatu dalam pikirannya, menciptakan badai emosi yang tak bisa ia kendalikan. Ia mulai menyusun ulang potongan-potongan kejadian. Dimas yang tiba-tiba mengganti password ponselnya, Dimas yang mulai sering berdandan lebih rapi, dan Dimas yang tak lagi menyentuhnya seperti dulu. Malam-malam mereka yang dulu hangat kini sunyi. Tempat tidur yang dulu menjadi tempat berbagi cerita dan tawa kini terasa dingin dan asing. Adelia tahu, ada sesuatu yang tak beres. Dan mungkin ia harus bersiap menghadapi kebenaran yang tidak ingin ia dengar. Tapi bagian paling sulit bukan hanya tentang kemungkinan Dimas berselingkuh. Bagian tersulit adalah menerima bahwa pernikahan yang ia rawat dengan penuh cinta dan pengorbanan bisa saja perlahan-lahan hancur, bukan karena badai besar, tapi karena retakan kecil yang tak terlihat, yang lama-lama meruntuhkan segalanya. Adelia menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. Ia tahu, ini baru permulaan. Tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan bahwa cinta tidak selalu cukup untuk mempertahankan hubungan. Adelia tidak pernah membayangkan akan menjadi seorang detektif dalam rumah tangganya sendiri. Ia adalah perempuan yang menjunjung tinggi kepercayaan. Tapi ketika kepercayaan itu dirusak, yang tersisa hanyalah kehancuran dan insting bertahan. Dan sekarang, ia hanya punya satu pilihan, mencari tahu kebenaran, walau itu berarti membongkar luka yang mungkin tak bisa disembuhkan. Ia memulai penyelidikan diam-diam. Tidak dengan cara dramatis atau sembrono, melainkan dengan ketenangan yang ironisnya lahir dari luka yang terlalu dalam. Ia belajar membaca bahasa tubuh Dimas. Memperhatikan setiap ekspresi, setiap jeda dalam percakapan, dan setiap kebohongan kecil yang dulu mungkin ia abaikan. Ia mulai mencatat. Di suatu pagi yang sunyi, saat Dimas mandi, Adelia membuka ponsel suaminya yang tertinggal tanpa disadari. Ia telah lama menghafal gerak jarinya. Entah bagaimana, ia merasa dikhianati 2 kali saat berhasil membukanya dengan mudah. Seolah Dimas tak pernah menganggapnya cukup pintar untuk menyelidiki. Dan di sanalah semuanya terbuka. Riwayat pesan yang dihapus sebagian, foto-foto dari restoran mahal yang tak pernah mereka kunjungi bersama, dan yang paling menyakitkan, pesan singkat dari seorang wanita bernama Tasha. "Miss you already, sayang. Malam ini kita jadi, kan?" Berkedip. Adelia menatap layar ponsel itu dengan tangan gemetar. Jantungnya berdetak begitu keras, hingga seolah-olah tubuhnya bergetar dari dalam. Matanya memanas, tetapi tak ada air mata yang keluar. Tidak, belum. Ini belum waktunya menangis. Tasha, nama yang cukup sering disebut Dimas sebagai partner kerja di kantor. Adelia bahkan pernah bertemu wanita itu di acara kantor setahun lalu. Tasha, wanita muda dengan gaun mencolok, senyum menantang, dan cara berbicara yang manis di luar namun menusuk di dalam. Dulu Adelia hanya menganggapnya genit. Tapi sekarang, dia tahu itu lebih dari sekadar genit. Ini adalah pengkhianatan yang nyata. Penuh kesadaran. Penuh rencana. Dengan napas teratur namun hati yang koyak, Adelia mulai menelusuri lebih dalam. Ia menemukan email tersembunyi. Bukti reservasi hotel. Foto selfie mereka berdua. Dan satu slip transfer dari rekening rumah tangga mereka ke sebuah rekening atas nama Tasha. Jumlahnya tidak kecil, 5 juta rupiah. Diikuti dengan catatan, buat liburan kita minggu depan, sayang hati merah 2. Lutut Adelia lemas. Ia terduduk di lantai kamar. Tangannya masih memegang ponsel itu seolah menggenggam pisau yang menusuk hatinya sendiri. Dunia yang ia bangun selama 5 tahun ini, setiap detiknya, setiap sen yang mereka hemat bersama, setiap kompromi, cinta, dan harapan, semuanya hancur hanya dalam beberapa klik layar. Yang paling menghancurkan adalah kenyataan bahwa uang itu adalah milik mereka. Uang hasil kerja keras Dimas dan pengelolaan telaten Adelia. Uang yang seharusnya dipakai untuk memperbaiki rumah, membayar cicilan,
atau sekadar menabung untuk masa depan mereka. Tapi ternyata, digunakan untuk membiayai kebahagiaan Dimas dengan wanita lain. Adelia merasa seperti ditampar oleh hidup. Berkali-kali, ia menutup ponsel itu pelan, meletakkannya kembali di meja samping tempat tidur, dan berdiri. Ia berjalan ke dapur tanpa arah, membuka lemari, lalu menutupnya kembali. Tidak ada yang ingin dimakan, tidak ada yang ingin dilakukan. Ia hanya ingin berteriak. Tapi suara itu tersangkut di tenggorokan. Matanya menatap sekeliling rumah. Rumah ini dulunya penuh kenangan. Setiap sudutnya adalah cerita. Di sofa itu, Dimas pernah melamarnya. Di dapur itu, mereka pernah tertawa bersama saat mencoba resep baru. Di kamar itu, mereka pernah bermimpi tentang anak-anak yang belum datang. Kini semua itu terasa palsu. Seperti panggung teater yang aktornya sudah bosan memainkan peran. Sore harinya, saat Dimas pulang seperti biasa dengan wajah lelah dan topeng kepura-puraan, Adelia menatapnya lama dari balik pintu. Ia tidak berkata apa-apa. Tidak marah, tidak menangis, tidak bertanya. Ia hanya diam. Tapi diamnya menggelegar. Diam yang bisa membuat dunia runtuh. Dimas tampak kikuk sejenak, tapi cepat-cepat mengalihkan perhatian dengan membuka laptop. Adelia memperhatikannya dengan tenang. Kini setiap gerakan Dimas terlihat menjijikkan. Cara dia duduk, cara dia mengusap wajah, bahkan cara dia tersenyum kecil sambil membaca email. Semuanya membuat perut Adelia mual. Ia tak tahu apa yang lebih menyakitkan. Pengkhianatan itu sendiri atau kemampuan Dimas berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Malam itu, Adelia kembali tidur lebih awal. Tapi bukan untuk istirahat. Ia hanya ingin berpura-pura tidur agar tidak perlu melihat wajah suaminya. Matanya terbuka di balik kelopak yang tertutup. Tangannya menggenggam selimut erat. Dan di dalam hati, badai itu mengamuk tanpa henti. Pagi harinya, Adelia memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya sebagai editor lepas. Ia butuh waktu untuk memikirkan langkah selanjutnya. Ia bukan tipe wanita yang akan membuat keributan, mengamuk, atau melabrak wanita lain di tempat kerja. Tapi bukan berarti ia akan diam selamanya. Ia mulai mencatat semua bukti. Mencetak screenshot, mencatat nomor rekening, tanggal, bahkan membuat salinan pesan. Ia tidak tahu akan digunakan untuk apa, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan begitu saja. Yang ia rasakan kini bukan hanya patah hati, tapi kemarahan. Kemarahan yang membara, membentuk kekuatan baru di dalam dirinya. Adelia yang lembut dan sabar kini mulai berubah. Luka itu telah membentuk sisi lain dalam dirinya. Sisi yang lebih tajam, lebih kuat, lebih sadar akan harga dirinya. Ia sadar, pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi tentang kejujuran, komitmen, dan rasa hormat. Dan semua itu telah dilanggar. Dengan sengaja. Dengan licik. Tasya mungkin berpikir bahwa ia bisa merebut Dimas hanya dengan rayuan dan penampilan. Tapi Adelia tahu, bukan Tasya yang harus ia lawan. Yang harus ia hadapi adalah laki-laki yang telah memilih untuk menghancurkan rumah tangganya sendiri. Malam berikutnya, sebelum tidur, Adelia berdiri lama di depan cermin. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi ada cahaya baru di sana. Cahaya dari seorang wanita yang tersakiti, namun mulai bangkit. Ia menyentuh dadanya sendiri, dan berbisik pelan, "Kamu cukup. Kamu berharga. Dan kamu pantas bahagia." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya terbongkar, Adelia menangis keras. Tangisan itu bukan lagi tentang kehilangan cinta, tapi tentang kehilangan kepercayaan. Dan dari air mata itu, lahirlah tekad, ini belum akhir, tapi ini jelas bukan awal yang sama. Adelia tahu, hidupnya akan berubah. Ia tidak tahu akan kemana arah langkahnya nanti. Tapi yang pasti, ia tidak akan menjadi korban selamanya. Hujan deras mengguyur kota malam itu, seolah langit ikut merasakan ledakan emosi yang sedang bergemuruh di dalam rumah Adelia dan Dimas. Di ruang tamu yang dulu menjadi saksi kehangatan keluarga kecil mereka, kini hanya tersisa dua orang yang saling berhadapan dalam ketegangan yang bisa memecah kaca. Adelia berdiri tegak di depan Dimas. Wajahnya tegas, namun tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang begitu mendidih. Di tangannya, ada tumpukan bukti,
Tangkapan layar percakapan mesra Dimas dan Tasya, bukti transfer uang dari rekening bersama, dan foto-foto yang lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Dimas duduk di sofa dengan tubuh bersandar santai. Matanya menatap tumpukan kertas itu dengan pandangan malas, bahkan tidak menunjukkan penyesalan. Bibirnya tertarik ke satu sisi, sinis, seperti ia sedang menonton drama yang terlalu sering diputar ulang. "Aku mau cerai, Dimas," kata Adelia, suaranya rendah tapi jelas. Tak ada lagi getaran ragu di dalamnya. Untuk beberapa detik, Dimas tidak merespons. Lalu, tanpa diduga, ia tertawa. Tawa yang kasar, tajam, dan menghina. Tawa yang lebih menusuk daripada semua kata-kata. "Serius kamu?" katanya, masih tertawa. "Kamu pikir aku takut? Kamu pikir aku peduli?" Adelia tidak menjawab. Ia hanya menatapnya lurus, menunggu kata-kata berikutnya yang sudah bisa ia duga akan menyakitkan. "Kamu itu istri gagal, Del. Kamu ngebosenin. Kamu terlalu serius, terlalu datar, terlalu sibuk ngurusin rumah. Gak ada gairah. Gak heran aku butuh yang lain." Setidaknya Tasya tahu gimana bikin laki-laki senang. Setiap kata itu seperti cambuk yang menghantam dada Adelia. Tapi ia tidak menangis. Ia sudah melewati titik itu. Air mata sudah habis di malam-malam sebelumnya. Yang tersisa kini hanyalah bara. "Dan kamu tahu apa lagi?" Dimas berdiri, mendekat. "Kamu kira kamu hebat karena sabar? Karena setia? Salah besar. Kamu cuma perempuan biasa yang gak tahu cara bikin suaminya betah. Gak usah sok kuat." Adelia menggenggam jemarinya sendiri, meredam dorongan untuk membalas secara fisik. Ia menahan napas, lalu menghembuskannya perlahan. "Kalau begitu," ucapnya tenang, "anggap aja ini hadiah terbaik yang pernah kamu kasih. Aku akan bebaskan kamu. Dan kamu, silakan hidup dengan wanita yang hanya tahu bagaimana menyenangkanmu di ranjang tapi tidak tahu arti kesetiaan." Dimas mengangkat alis, sedikit tersentak, tapi tertawa lagi. "Silakan. Tapi jangan harap aku kasih kamu apapun dari harta kita. Kamu bukan siapa-siapa lagi buatku." Adelia tak merespons ancaman itu. Ia hanya berbalik, berjalan menuju kamar, dan mengunci pintu. Di balik pintu itulah ia akhirnya jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena semua emosi yang tertahan mulai meledak. Amarah, hinaan, luka, semuanya bercampur menjadi satu. Keesokan harinya, Adelia mulai bergerak. Ia menghubungi pengacara, menyiapkan dokumen, mengumpulkan semua bukti. Ia tahu proses ini tidak akan mudah, tapi luka yang ia alami jauh lebih sulit daripada semua prosedur hukum yang akan ia jalani. Namun di tengah semua itu, datang tamparan berikutnya, bukan dari Dimas, tapi dari perempuan yang menjadi duri dalam rumah tangganya, Tasya. Di media sosial, Tasya mulai menyenggol Adelia secara tidak langsung. Caption yang berbunyi, "Jangan salahkan orang baru kalau kamu gagal menjaga yang kamu punya senang." Atau, "Wanita cerdas tahu kapan harus bertahan, tapi wanita hebat tahu kapan harus merebut yang pantas." Tasya bahkan dengan sengaja memposting foto-foto liburannya bersama Dimas. Tersenyum mesra di restoran mewah, berpelukan di balkon hotel, berdua di mobil yang Adelia tahu dibeli dari hasil kerja keras mereka bersama. Adelia membaca semua itu dengan perut mual. Tangannya bergetar, tapi ia menahan diri untuk tidak membalas. Ia tahu, ini adalah permainan murahan. Dan ia menolak untuk ikut terperosok ke level yang sama. Tapi di dalam hatinya, ia merasa terhina. Dihancurkan di ranah pribadi sudah cukup. Tapi kini ia dipermalukan di depan publik. Seolah-olah ia hanya sampah yang sudah dibuang, dan semua orang diundang untuk menertawakannya. Namun, dari kehinaan itu, sebuah kekuatan mulai tumbuh. Adelia mulai sadar, ia harus berhenti menjadi korban. Ia harus berhenti menjadi wanita yang hanya menangis di sudut kamar. Hidupnya belum selesai. Ia masih punya masa depan, punya nilai, punya harga diri. Ia mulai menata ulang dunianya. Melepas foto-foto di dinding, menyumbangkan baju-baju yang mengingatkannya pada Dimas, bahkan menghapus akun media sosial untuk menenangkan pikiran. Ia mulai menulis lagi, pekerjaan yang sempat ia tinggalkan karena terlalu larut dalam luka. Kata demi kata,
Ia curahkan ke dalam naskah yang kini menjadi pelampiasan dan terapi jiwanya. Satu malam, sambil menulis, Adelia berhenti sejenak dan menatap layar laptopnya. Ia tersenyum kecil, senyum getir tapi juga kuat. Ia tahu ini bukan akhir. Ini adalah awal baru. Dimas dan Tasya boleh menertawakannya sekarang, tapi mereka tidak tahu bahwa dari abu kehancuran ini, sedang tumbuh seorang perempuan yang akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Dan yang paling ironis dari semua ini, Adelia tidak lagi ingin merebut kembali apa yang hilang. Ia tidak ingin Dimas menyesal. Ia tidak ingin Tasya menderita. Ia hanya ingin satu hal, hidup dengan kepala tegak, tanpa harus tunduk pada siapapun yang tidak tahu cara menghargai cintanya. Adelia menatap bayangannya sendiri di jendela. "Aku bukan istri gagal," bisiknya pelan. "Aku hanya terlalu berharga untuk pria yang salah." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Adelia tidur dengan tenang. Bukan karena lukanya sudah sembuh, tapi karena ia telah memutuskan untuk sembuh, dengan caranya sendiri, dan untuk dirinya sendiri. Hari itu tampak biasa saja. Matahari bersinar malu-malu di balik awan, angin berembus lembut dari jendela kamar yang dibiarkan sedikit terbuka. Adelia sedang menyiram tanaman di beranda rumah kecil yang dulu ia tempati bersama Dimas. Kini, rumah itu terasa lebih lapang, lebih sunyi, tapi juga lebih damai. Setidaknya, itu yang ia coba yakinkan pada dirinya sendiri. Ia mulai terbiasa dengan kesendirian. Bahkan mulai menyukainya. Ia bisa menikmati pagi tanpa ketegangan, malam tanpa ketakutan. Tidak ada lagi nada tinggi yang menyalahkan, tidak ada wajah sinis yang meremehkan. Hanya dirinya sendiri, dan keheningan yang kadang terasa menyembuhkan, kadang terasa menyesakkan. Saat itu, suara motor berhenti di depan rumah. Seorang kurir mengulurkan amplop putih elegan, tersenyum ramah sambil menyebut namanya. "Bu Adelia, ini undangan." Adelia mengangguk, mengucap terima kasih pelan, lalu masuk kembali ke dalam rumah. Amplop itu terasa berat di tangannya, bukan karena bobotnya, tapi karena firasat buruk yang tiba-tiba menyelinap masuk ke hatinya. Ia duduk di meja makan dan membuka amplop itu perlahan. Dan begitu ia membaca isi surat di dalamnya, seluruh dunia terasa berhenti berputar. Undangan pernikahan. Dengan penuh sukacita, kami mengundang Anda untuk hadir dalam pernikahan kami. Dimas Saputra, Tasya Amelia. Akhirnya yang pantas bersatu. Adelia menatap tulisan itu lama. Kata-kata, akhirnya yang pantas bersatu, tertulis dengan huruf miring berwarna emas. Seolah-olah hendak menegaskan bahwa undangan ini bukan sekadar pengumuman bahagia, tapi sebuah pernyataan, sebuah hinaan yang ditujukan langsung padanya. Tangannya gemetar saat ia membaca bagian bawah undangan, tulisan tangan dengan spidol merah mencolok. "Jangan datang ya, bekas istri gagal dan gak guna. Aku takut kamu bawa sial di hari bahagia kami. Senang, Tasya." Sejenak, Adelia terdiam. Tidak menangis. Tidak marah. Tidak berkata apa-apa. Lalu tubuhnya merosot perlahan dari kursi. Undangan itu terjatuh ke lantai. Tangannya menutupi wajahnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air mata itu kembali jatuh. Bukan karena kehilangan cinta, tapi karena penghinaan yang sangat disengaja. Sakitnya tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah semua yang ia lewati, setelah ia mencoba tetap diam, tetap tenang, tetap bermartabat, mereka masih tega mengirimkan undangan semacam ini. Bukan untuk mengundang, tapi untuk mempermalukan. Untuk menginjak-injak harga dirinya yang sudah hampir tak bersisa. Adelia duduk di lantai cukup lama. Diam. Hampa. Tapi di tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang berbeda. Tangis itu perlahan berubah menjadi tawa kecil. Tawa getir, tawa yang penuh ironi. Ia menatap undangan itu sekali lagi, lalu mengangkatnya, membacanya ulang, dan kali ini, ia tidak lagi merasa sedih. Ia merasa marah. Bukan marah yang meledak, tapi marah yang sunyi. Marah yang mengendap di dasar hati. Marah yang perlahan berubah menjadi tekad. Bekas istri gagal dan gak guna. Kata-kata itu terpatri di pikirannya. Ia bisa saja membuang undangan itu, menghapus semuanya, dan kembali ke kesendiriannya. Tapi tidak. Kali ini, ia tidak akan membiarkan orang lain mendefinisikan dirinya. Tidak lagi.
Ia mengambil kertas kosong. Menulis satu kalimat di bagian atas. Aku bukan gagal. Aku diselamatkan. Dan di bawahnya, ia mulai menulis semua yang ingin ia sampaikan. Bukan untuk Dimas, bukan untuk Tasya, tapi untuk dirinya sendiri. Ia menuliskan kisahnya, luka-lukanya, dan bagaimana ia mulai membangun kembali hidupnya dari reruntuhan. Tulisan itu terus bertambah setiap malam. Menjadi catatan, lalu menjadi naskah. Dan naskah itu, perlahan, berubah menjadi sebuah buku. Beberapa minggu setelah menerima undangan itu, Adelia mengirimkan naskahnya ke penerbit. Judulnya sederhana tapi kuat, Perempuan yang Tak Lagi Diam. Penerbit tertarik. Mereka bilang, kisah Adelia adalah cermin bagi banyak wanita. Mereka ingin menerbitkannya. Dalam beberapa bulan, buku itu terbit. Dan secara mengejutkan, menjadi viral. Banyak yang membaca. Banyak yang merasa terwakili. Banyak pula yang menyebut Adelia sebagai simbol kebangkitan perempuan yang terluka namun tidak hancur. Dimas dan Tasya pasti tidak tahu itu. Mereka terlalu sibuk menggelar pesta mewah dan menertawakan masa lalu. Tapi tanpa sadar, mereka telah menjadi karakter dalam kisah yang ditulis oleh orang yang mereka remehkan. Dan yang lebih penting, Adelia kini menulis tak hanya dengan pena, tapi dengan hidupnya. Ia mulai menjadi pembicara di komunitas perempuan. Ia diundang ke talk show. Ia berbicara bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Sebagai wanita yang pernah diinjak, tapi tak pernah menyerah. Yang pernah dianggap tak berguna, tapi kini menginspirasi ribuan orang. Ia tidak pernah membalas hinaan Tasya secara langsung. Tapi balasan terbaik selalu datang dalam bentuk keberhasilan. Dan Adelia tahu, ia sedang menulis bab baru, bukan tentang dendam, tapi tentang kebangkitan. Undangan pernikahan itu masih ada, tersimpan dalam kotak kecil di sudut lemari. Bukan karena ia tak bisa melupakannya, tapi karena ia ingin mengingat bahwa dari luka yang paling dalam bisa tumbuh kekuatan yang paling dahsyat. Adelia kini berjalan dengan kepala tegak. Ia masih sendiri, tapi tidak lagi kesepian. Ia belajar mencintai dirinya sendiri. Dan itu jauh lebih membebaskan daripada cinta yang pernah ia perjuangkan dari orang yang salah. Aku bukan istri gagal, bisiknya suatu pagi saat bercermin. Aku hanya pernah terlalu mencintai orang yang tidak layak. Dan dalam bara itu, Adelia menemukan nyalanya kembali. Sore itu langit berwarna jingga keemasan, menciptakan nuansa tenang yang menipu. Adelia duduk di sebuah kafe kecil di pusat kota, menyendok perlahan es krim favoritnya, tapi pikirannya mengembara kemana-mana. Di depannya, secangkir kopi mulai mendingin. Ia sudah duduk di sana hampir setengah jam, menunggu seseorang yang sebenarnya sudah lama ingin ia ajak bicara. Kevin. Sahabatnya sejak kuliah, sekaligus orang yang selama ini tanpa sadar menjadi pengamat dari kejauhan dalam hidupnya. Kevin adalah laki-laki tenang dan cerdas, dengan gaya bicara yang tak pernah terburu-buru dan sorot mata yang tajam tapi hangat. Mereka tidak sering bertemu, tapi Kevin selalu ada saat Adelia benar-benar membutuhkan seseorang. Dan hari ini, ia membutuhkannya, bukan sekadar untuk mendengar, tapi untuk tahu kebenaran yang lebih besar di balik semua luka yang ia alami. Ketika Kevin akhirnya datang, mengenakan kemeja lengan panjang biru tua dan senyum khasnya yang menenangkan, Adelia nyaris tak bisa menyembunyikan emosi. Ia berdiri, memeluk sahabatnya sebentar, lalu duduk kembali. "Maaf aku lama," ujar Kevin sambil menarik kursi. "Tadi ada meeting yang molor." "Gak apa-apa," jawab Adelia dengan suara pelan. "Malah aku senang kamu mau datang." Kevin mengangguk pelan. Ia menatap Adelia dengan perhatian penuh, lalu bertanya, "Jadi, apa yang sebenarnya terjadi?" Adelia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan itu dimulai, ia menceritakan semuanya dari awal. Tentang aroma parfum di kemeja Dimas. Tentang sikap dingin yang perlahan berubah menjadi penghinaan. Tentang pengkhianatan. Tentang Tasya. Tentang undangan pernikahan dengan tulisan tangan yang menyakitkan. Dan tentang tekadnya untuk bangkit. Selama Adelia bercerita, Kevin tidak menyela. Hanya sesekali ia mengepalkan tangan atau mengangguk pelan. Tapi ekspresi wajahnya berubah drastis saat nama Tasya disebut, dan ketika Adelia menunjukkan foto undangan pernikahan itu, Kevin nyaris menjatuhkan cangkir kopinya.
Gila, bisiknya. Jadi, ini semua nyata. Mereka benar-benar serendah itu. Adelia menatap Kevin dengan bingung. Kamu tahu sesuatu? Kevin menghela napas, lalu bersandar ke kursi. Aku gak tahu kalau mereka sedemikian kejamnya sama kamu, Del. Tapi aku tahu reputasi mereka di kantor. Adelia menajamkan telinga. Dimas itu, ya, dia memang performa kerja oke, tapi sering main politik kantor. Suka bawa nama orang lain untuk nutupin kesalahannya sendiri. Tasya, jangan ditanya. Manis di depan, menusuk dari belakang. Beberapa karyawan pernah ngadu soal sikapnya, tapi gak pernah ada bukti kuat. Dan kamu atasan langsung mereka, kan? Tanya Adelia pelan. Kevin mengangguk. Iya, tapi selama ini, aku belum punya alasan personal untuk intervensi. Semua masih bisa aku kontrol sebatas profesionalisme. Tapi sekarang, ia menatap Adelia tajam, kamu kasih aku alasan yang lebih dari cukup. Adelia tertegun. Maksudmu? Aku gak akan biarkan orang-orang seperti mereka terus meracuni lingkungan kerja. Apalagi kalau mereka sudah menyakiti sahabatku sendiri. Ini bukan cuma soal hubungan pribadi, Del. Ini soal integritas. Mereka sudah melampaui batas, dan ini saatnya mereka tahu konsekuensinya. Adelia membuka mulut, tapi tak tahu harus berkata apa. Perasaannya bercampur aduk, antara lega, terkejut, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, bersemangat. Kevin tersenyum kecil melihat ekspresi Adelia. Aku gak akan gegabah. Tapi aku punya rencana. Rencana? Tanya Adelia, kini duduk tegak. Kevin menyandarkan siku di meja, berbicara dengan nada tenang tapi penuh tekad. Aku akan mulai audit internal terhadap beberapa proyek yang mereka tangani. Aku tahu ada beberapa transaksi mencurigakan. Kalau ternyata mereka menggunakan dana perusahaan untuk urusan pribadi, seperti liburan atau makan malam mewah yang kamu sebut, itu bisa masuk pelanggaran serius. Adelia membelalakan mata. Kamu yakin bisa? Kevin tersenyum miring. Aku kepala divisi, Del. Aku bukan cuma bisa, aku berhak. Adelia tertawa kecil, pahit. Tasya pasti mengira dia sudah menang. Biar mereka tertawa sekarang. Aku akan buat mereka berhenti tertawa sebentar lagi. Tiba-tiba suasana di kafe itu berubah. Bukan karena ada musik baru, tapi karena ada perubahan dalam diri Adelia. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Ada orang yang melihatnya, memihaknya. Dan lebih dari itu, ada seseorang yang bisa, dan bersedia, bertindak. Terima kasih, Kevin, ucap Adelia, lirih tapi tulus. Aku gak tahu harus bilang apa. Setelah semua yang mereka lakukan, aku pikir aku harus terima saja semuanya. Kevin menatapnya lembut. Del, kamu bukan korban. Kamu penyintas. Kamu bukan wanita gagal. Kamu perempuan kuat yang salah mencintai pria yang salah. Ucapan itu seperti siraman air hangat yang mengalir ke hati Adelia yang beku. Dan satu hal lagi, lanjut Kevin. Aku tahu kamu gak butuh balas dendam. Tapi kadang, keadilan perlu disuarakan. Dan aku akan bantu kamu untuk itu. Adelia mengangguk perlahan. Bara dalam dadanya yang selama ini hanya menyala dalam diam, kini mulai membesar. Bukan untuk membakar orang lain, tapi untuk menerangi jalannya sendiri. Ia merasa hidup kembali. Tegas. Penuh arah. Mereka berbicara hingga malam. Tentang masa lalu, tentang kampus, tentang hidup. Tapi juga tentang masa depan yang kini mulai terasa mungkin bagi Adelia. Saat akhirnya mereka berpisah, Kevin menggenggam tangan Adelia dan berkata, "Jangan padam, Del. Dunia masih butuh perempuan kuat seperti kamu." Dan malam itu, saat Adelia kembali ke rumah, ia menatap dirinya di cermin. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan wajah wanita yang patah, tapi wanita yang sedang berdiri kembali. Perlahan, tapi pasti. Langit senja menggantung megah di atas kota, seperti lukisan yang menggambarkan awal dari sesuatu yang besar. Di sebuah gedung megah bergaya klasik, acara pernikahan Dimas dan Tasya digelar dengan mewah. Tamannya dipenuhi bunga putih dan lilin gantung yang berpendar lembut.
Meja-meja panjang tersusun rapi, penuh makanan mahal dan tawa para undangan. Tasya berdiri di tengah aula dengan gaun berkilau, senyum lebarnya seperti piala kemenangan. Di sampingnya, Dimas tersenyum bangga dengan jas yang mungkin disewa mahal, hanya demi tampil meyakinkan di hadapan banyak orang. Mereka berdua tampak puas. Tak hanya karena pernikahan mereka berlangsung megah, tapi karena merasa telah menang atas Adelia. Namun, mereka tidak tahu apa yang akan datang malam itu. Di luar gedung, sebuah mobil hitam berhenti perlahan. Dari dalamnya, turun seorang pria bertubuh tegap dengan jas biru tua elegan, mengulurkan tangan kepada wanita di sampingnya. Adelia. Bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Malam itu, ia tampil memukau, anggun, tenang, dan wibawa terpancar dari cara ia melangkah. Gaun hitam panjang yang membalut tubuhnya tidak mencolok, tapi justru menyuarakan kekuatan dan keanggunan dalam diam. Semua mata yang memandang seolah lupa bernapas. Di sampingnya, Kevin berjalan dengan kepala tegak. Tatapannya tenang tapi tajam. Ia mengenakan jas gelap dengan dasi hitam sederhana, cukup untuk menunjukkan kelas, tanpa perlu berlebihan. Mereka berdua terlihat seperti pasangan yang tidak hanya elegan, tapi tak tergoyahkan. Saat mereka masuk ke aula, percakapan terhenti sejenak. Para tamu mulai berbisik. Ada yang mengenali Adelia. Ada pula yang bertanya-tanya siapa pria tampan dan berwibawa di sampingnya. Namun, di tengah gemuruh itu, dua pasang mata menatap mereka dengan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Dimas dan Tasya. Tasya menegang, matanya menyipit dengan cepat. Dimas menggertakkan giginya pelan, mencoba tersenyum sinis. Tapi matanya, untuk sesaat, kehilangan keangkuhannya. Mereka tidak menyangka Adelia akan datang. Apalagi, dengan pria seperti Kevin di sampingnya. Dengan gerakan tenang, Adelia dan Kevin melangkah masuk, mengambil gelas sampahnya dari pelayan, lalu berdiri di sisi ruangan, tidak mencuri perhatian, tapi cukup untuk menguncang ego dua orang yang merasa telah menang atasnya. Tasya, tentu, tidak bisa menahan diri. Ia mendekat dengan langkah cepat, senyum palsu tertempel di wajah. "Wah, aku gak nyangka kamu datang juga, Del," katanya manis, tapi penuh nada sindiran. "Aku kira kamu gak kuat lihat orang bahagia." Adelia hanya tersenyum tenang. "Kenapa tidak? Aku selalu senang melihat orang yang memperjuangkan apa yang bukan miliknya." Dimas mendekat, menyusul istrinya. "Masih suka main kata-kata, ya? Sayang, kata-kata indah itu gak akan bikin kamu jadi lebih dari mantan istri gagal." Beberapa tamu di sekitar mulai melirik. Bisik-bisik perlahan menyebar. Tasya tertawa kecil. "Iya, Del. Gak usah sok anggun lah. Dulu kamu ditinggal karena gak menarik. Sekarang datang-datang kayak mau nyari belas kasihan. Pikir bisa nyuri perhatian di pesta kami?" Adelia masih diam, menatap mereka berdua seolah sedang mengamati sesuatu yang tidak penting. Tapi Kevin melangkah maju. Perlahan, tapi dengan aura yang membuat ruang seolah menciut. "Cukup," katanya pelan, namun tegas. Suaranya menyebar cepat, menggema ke seluruh aula. Beberapa tamu berhenti makan. Musik pelan tetap mengalun, tapi suasana berubah. Dimas menoleh ke arah Kevin, berusaha mengenali wajahnya. "Dan kamu siapa?" tanyanya sinis. "Pacar barunya? Tukang ojek online yang dia sewa buat ngeramein pesta?" Beberapa orang terkesiap. Itu bukan lelucon. Itu penghinaan langsung di depan umum. Kevin menatapnya dalam diam selama 3 detik. Lalu perlahan ia merogoh jasnya, mengeluarkan kartu nama elegan berwarna hitam. Ia menyodorkannya ke Dimas dengan tenang. "Aku Kevin Raharja," katanya, "CEO utama Raharja Group, dan secara langsung, atasan kalian berdua." Dimas membeku. Tasya yang semula menyeringai kini tampak seperti kehilangan darah. Tangannya sedikit bergetar. Kevin melanjutkan, "Selama ini aku diam karena aku ingin melihat sampai sejauh mana kalian menjatuhkan diri sendiri. Dan malam ini, kalian telah menunjukkan segalanya, karakter kalian yang sesungguhnya. Di depan tamu, di depan saya, di depan wanita yang kalian sakiti." Tasya mencoba bicara. "Pak Kevin, ini kan cuma bercanda." "Bercanda?" Kevin menoleh tajam.
Kalian mencemarkan nama seseorang di pesta kalian sendiri, menyerang secara personal, dan berpikir itu hanya candaan? Sudah cukup lama kalian bertingkah seolah dunia ini milik kalian. Tapi sekarang, waktu kalian habis. Dimas mencoba bangkit. Pak, mohon jangan emosional. Urusan pribadi jangan dicampur dengan profesional. Sayangnya, saya tidak melihat profesionalisme sedikit pun dari kalian. Kevin menoleh ke seluruh tamu yang kini mulai memusatkan perhatian pada mereka. Sebagai CEO, saya berhak memutuskan hubungan kerja atas dasar pelanggaran etika berat dan merusak citra perusahaan. Dan malam ini, saya umumkan secara resmi, Dimas Saputra dan Tasya Amelia, kalian saya pecat, efektif mulai malam ini. Seisi ruangan hening. Tak ada suara. Tak ada tawa. Hanya keheningan yang memekakan telinga. Dan dua orang yang wajahnya kini seperti kertas pudar, berdiri di tengah pesta yang mereka buat sendiri. Tasya menutup mulutnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Dimas melotot tak percaya, mencoba berbicara, tapi lidahnya keluh. Ini gak adil, teriak Tasya akhirnya. Kamu cuma bawa dendam Adelia ke kantor. Ini penyalahgunaan kekuasaan. Kevin tersenyum dingin. Kalau saya ingin membalas dendam, saya sudah bisa lakukan jauh sebelum ini. Tapi saya tidak turun ke level kalian. Yang saya lakukan sekarang adalah menegakkan integritas perusahaan yang kalian rusak dengan perilaku tidak pantas. Dan hari ini, seluruh orang di sini jadi saksi. Lalu Kevin menoleh ke Adelia, menunduk sedikit. Maukah kau berdiri di sampingku, sebagai wanita yang layak dihormati, bukan dihina? Adelia mengangguk, matanya tenang, penuh keanggunan. Ia tidak tersenyum lebar. Tidak tertawa puas. Ia hanya menatap Tasya dan Dimas dengan satu pandangan. Aku tidak balas dendam, aku hanya sudah jauh di atas kalian. Ia menggandeng tangan Kevin dan melangkah pergi, meninggalkan panggung pertunjukan murahan yang akhirnya runtuh oleh tangan mereka sendiri. Saat langkah mereka menjauh, tamu-tamu mulai saling berbisik. Beberapa mulai bertepuk tangan, pelan, tapi cukup untuk membuat Dimas dan Tasya merasa benar-benar telanjang di tengah pesta mereka sendiri. Adelia dan Kevin keluar dari aula ke balkon yang diterangi cahaya malam. Udara dingin menyentuh wajahnya, tapi hatinya hangat. Aku gak menyangka, kamu akan melakukannya di depan semua orang, ujar Adelia pelan. Kevin menatapnya lembut. Mereka perlu tahu siapa yang sebenarnya berkelas. Dan kamu, Del, adalah satu-satunya orang yang berdiri malam ini dengan kepala tegak tanpa menghancurkan orang lain. Adelia menatap langit. Hening sejenak. Dulu aku kira kekuatan itu berarti membalas. Tapi ternyata, kekuatan itu adalah saat kita memilih untuk tidak membalas. Karena kita sudah menang sejak awal. Kevin menggenggam tangannya. Dan kau sudah menang, Del. Bukan hanya dari mereka. Tapi dari rasa takut, rasa hina, dan luka yang dulu menahanmu. Adelia tersenyum. Terima kasih, Kevin. Untuk semuanya. Malam itu, angin membawa ketenangan. Suara musik dari dalam aula terdengar sayup, tapi tak lagi mengusik. Di luar, hanya ada dua orang, berdiri berdampingan, dalam keheningan yang tak butuh penjelasan. Dan Adelia tahu, kisah ini belum berakhir. Tapi yang pasti, ini bukan lagi kisah tentang patah hati. Ini adalah kisah tentang bangkit, anggun, dan tak tergoyahkan. Aula pernikahan yang megah itu kini tak lagi terdengar seperti pesta. Musik yang mengalun menjadi latar yang menyedihkan, bukan lagi irama perayaan, tapi melodi yang mengiringi kejatuhan dua manusia yang terlampau tinggi menaruh harga dirinya. Setelah pengumuman pemecatan yang dilakukan Kevin di depan seluruh tamu undangan, suasana membeku. Tamu-tamu bergumam pelan, beberapa bahkan mulai meninggalkan tempat duduknya, tidak ingin menjadi saksi dari drama murahan yang kini berubah menjadi tragedi nyata. Tapi sebagian besar tetap tinggal, karena tahu, mereka sedang menyaksikan sesuatu yang lebih jujur daripada pidato pengantin manapun, kejatuhan dari kesombongan. Di tengah aula, Tasya jatuh berlutut. Gaun mewah yang dikenakannya kini terlihat lusuh, kusut oleh tubuhnya yang gemetar. Tangisnya pecah, histeris, tanpa malu, tanpa sisa anggun yang dulu ia pamerkan. Riasan wajahnya mulai luntur, air mata menuruni pipinya tanpa henti, menciptakan garis-garis hitam yang mengerikan,
seolah topengnya ikut luruh. "Ini nggak bisa begini," teriaknya parau. "Kamu gak bisa seenaknya pecat aku, Kevin. Aku kerja keras. Aku punya dedikasi." Dimas, yang awalnya mencoba menjaga wibawa, kini berlutut juga di lantai dingin, menunduk dalam-dalam. Wajahnya penuh penyesalan, bukan hanya karena pekerjaannya melayang, tapi karena ia akhirnya menyadari, terlalu terlambat, siapa yang benar-benar pernah memperjuangkannya. Ia menatap Adelia yang berdiri tegap di sisi Kevin. Mata Dimas kini penuh air, penuh permohonan. "Del, Adelia," suaranya parau, seperti seseorang yang tenggelam. "Tolong, aku mohon. Dengar aku sebentar aja. Aku salah. Kamu satu-satunya wanita yang pernah tulus sama aku. Kamu satu-satunya yang benar-benar sayang. Aku bodoh. Aku terlalu buta buat lihat." Ia merangkak sedikit mendekat, seperti anjing yang kehilangan tuan. "Kamu, wanita terbaik yang pernah aku miliki, tolong, jangan biarin aku hancur gini." Tasya mendongak, terkejut. "Dimas? Apa-apaan kamu? Kamu ngemis ke mantan istrimu sekarang? Di depanku?" Dimas tak menjawab. Dia hanya terus menatap Adelia dengan wajah penuh air mata dan noda-noda rasa malu. Di hadapan semua orang, pria yang pernah menyebut Adelia istri gagal, kini memohon belas kasihannya. Namun, Adelia tidak berbicara. Ia hanya menatap Dimas, tanpa dendam, tanpa senyum puas. Hanya sunyi. Dan di balik sunyi itu, ada jarak yang tak bisa dijembatani lagi. Ia telah selesai. Tasya mulai menangis lebih keras, lalu menjatuhkan dirinya ke kaki Kevin, memohon seperti anak kecil yang baru kehilangan semua mainannya. "Pak Kevin, saya mohon, jangan pecat saya bisa perbaiki semuanya, saya gak akan buat masalah lagi, saya akan kerja dengan benar, saya gak akan pernah ikut campur urusan pribadi lagi." Tangannya mencengkeram celana jas Kevin, berharap bisa menyelamatkan setidaknya satu sisi hidupnya yang masih tersisa. Dimas menyusul, berusaha menyentuh sepatu Kevin, ikut merendahkan dirinya di lantai seperti anak yang terdesak. Tapi Kevin hanya berdiri diam, dingin. Matanya menatap mereka seperti melihat dua orang asing yang tak punya tempat. Lalu dengan satu gerakan cepat, Kevin mengangkat kakinya dan menendang lengan Dimas menjauh, cukup keras untuk membuatnya terpelanting ke belakang. Tasya ikut terdorong mundur, tergelincir di lantai licin dan jatuh terduduk dengan elegansi yang hancur. Kevin berbicara, pelan. Tapi seluruh ruangan bisa mendengarnya. "Karyawan tak tahu malu tak punya tempat di perusahaanku." Satu kalimat, penuh kekuatan, dan sangat menyakitkan. Tidak ada teriakan, tidak ada luapan emosi. Justru karena ucapan itu diucapkan dengan tenang, maknanya menghujam lebih dalam, menandai bahwa penghakiman telah selesai, dan keputusan tak bisa diganggu-gugat. Dimas menunduk. Napasnya terengah, tubuhnya lemas. Tasya memalingkan wajah. Air matanya tak lagi mampu mengalir. Ia hanya terduduk, diam, di atas gaun mewahnya yang kini tampak seperti kain murahan. Salah satu tamu di dekat meja mulai menepuk tangan pelan. Disusul tamu lainnya. Sampai akhirnya seluruh ruangan dipenuhi dengan tepuk tangan perlahan. Bukan karena kebahagiaan, tapi karena keadilan telah ditegakkan. Malam yang awalnya dirancang untuk menjadi puncak kemenangan Dimas dan Tasya kini berubah menjadi panggung kehancuran mereka sendiri. Semua tamu menjadi saksi, bagaimana kesombongan, penghinaan, dan pengkhianatan akhirnya kembali pada pemiliknya. Adelia menghela napas pelan. Bukan karena puas, tapi karena akhirnya, semua selesai. Ia menoleh ke Kevin. "Terima kasih karena berdiri di sampingku. Tapi lebih dari itu, terima kasih karena memperlihatkan bahwa aku memang layak dihormati." Kevin menggenggam tangannya. "Kamu tidak hanya layak dihormati, Adelia. Kamu layak untuk dicintai dengan benar." Adelia mengangguk. Matanya menatap jauh ke depan. Bukan lagi melihat masa lalu yang gelap, tapi masa depan yang akhirnya terbuka, penuh cahaya. Di belakang mereka, Dimas dan Tasya masih terduduk di lantai. Tak ada yang menolong mereka. Dan untuk pertama kalinya, mereka benar-benar merasakan rasa malu. Bukan karena dihina, tapi karena akhirnya menyadari bahwa mereka telah menjatuhkan diri terlalu dalam.
Malam itu, Adelia dan Kevin meninggalkan pesta lebih awal. Bukan karena tidak kuat melihat, tapi karena mereka tahu, momen mereka sudah cukup. Mereka tak perlu berdiri di atas puing-puing orang lain untuk merasa menang. Kemenangan mereka lahir dari kebangkitan, dari rasa hormat, dari cinta yang benar. Di dalam mobil, Adelia memandang keluar jendela. Kota terlihat damai, seperti dirinya. Jalanan malam yang diterangi lampu tampak tenang, tak seperti hatinya yang dulu dipenuhi badai. "Kau tahu," katanya lirih, "aku pernah bermimpi bisa balas dendam. Aku pernah ingin mereka menderita seperti aku dulu." Kevin menoleh, menggenggam tangannya. "Tapi kau tidak memilih jalan itu." Adelia tersenyum. "Karena luka tidak perlu dibalas dengan luka. Yang mereka alami sekarang, bukan karena aku membalas, tapi karena mereka sendiri yang mengukir kehancuran mereka. Dan kamu hanya berdiri cukup kuat untuk tidak ikut jatuh bersama mereka," kata Kevin pelan. Adelia menoleh, tersenyum. Hari itu, bukan hanya pesta Dimas dan Tasya yang berakhir, tapi juga semua luka di hati Adelia. Kini, ia bebas dan siap untuk menjalani hidupnya sebagai wanita yang pernah hancur, tapi tak pernah benar-benar kalah. Malam telah mencapai puncaknya ketika Adelia dan Kevin berjalan meninggalkan aula pesta. Gaun satin Adelia tampak berkilau lembut di bawah sorotan lampu, menyapu lantai dengan gemulai seolah menari mengikuti langkah kakinya. Sementara itu, jas Kevin terpasang sempurna, wajahnya tenang dan tegas, menyatu dalam siluet dua sosok yang kini tak lagi dibayangi masa lalu. Semua mata tertuju pada mereka. Bahkan setelah pertunjukan dramatis yang terjadi sebelumnya, kehadiran Adelia dan Kevin tetap menjadi pusat gravitasi dalam ruangan yang mendadak terasa sesak oleh emosi, penyesalan, dan rasa malu yang menggantung di udara. Namun Adelia tidak menoleh ke belakang. Tidak sekalipun, tidak ada senyum puas. Tidak ada tatapan merendahkan. Tidak ada gerakan kecil yang bernuansa kemenangan murahan. Ia hanya berjalan lurus ke depan, penuh martabat, seolah segala yang baru saja terjadi tak lebih dari debu yang akhirnya hilang ditiup angin. Dan di belakangnya, dunia yang dulu pernah menginjak-injak harga dirinya, runtuh dalam diam. Sementara langkah Adelia menjauh dari panggung yang pernah menjadi pusat lukanya, para tamu pesta masih mematung. Beberapa mencoba menyembunyikan keterkejutan, yang lain sibuk membisiki satu sama lain. Tapi sebagian besar mengangkat ponsel mereka, secara spontan, tak ingin melewatkan momen langka yang sedang berlangsung. Kejatuhan pasangan pengantin yang hanya beberapa menit lalu penuh percaya diri, kini terduduk lemah dalam gaun dan jas mahal, terbenam dalam rasa malu dan kehilangan. Sorotan kamera ponsel menangkap semuanya. Mulai dari wajah Dimas yang pucat dan basah oleh peluh serta air mata, hingga Tasya yang matanya bengkak, riasan luntur, dan tubuhnya tak lagi menunjukkan sisa dari kesombongan yang pernah ia pamerkan. Video-video pun mulai tersebar, bahkan sebelum pesta benar-benar usai. Beberapa tamu, yang ternyata adalah publik figur dan rekan bisnis, tak segan mengunggahnya ke media sosial dengan caption yang menyentil, "Pernikahan abad ini berubah jadi audit moral terbuka." Atau yang lebih tajam, ternyata, karma tak butuh waktu lama. Malam itu, berita tentang pemecatan langsung di pesta pernikahan, pengakuan memalukan Dimas, tangisan histeris Tasya, dan langkah tenang Adelia serta Kevin, menjadi viral. Masyarakat maya, yang sebelumnya tak tahu menahu tentang kehidupan pribadi mereka, kini menjadi juri tanpa sidang. Komentar-komentar mengalir deras. Muka Dimas dan Tasya tersebar luas, bukan sebagai pasangan bahagia, tapi simbol dari kejatuhan akibat kesombongan dan pengkhianatan. Netizen, seperti biasa, tak memberi ampun. Kata-kata pedas, sindiran sarkastik, dan meme pun bermunculan. Banyak yang merasa puas melihat bagaimana seseorang yang menyakiti orang lain akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal, tanpa kekerasan, tanpa balas dendam langsung, tapi cukup melalui kenyataan yang telanjang. Dan Adelia, ia tak berkata apapun, tak memberikan klarifikasi, tak membuat unggahan balasan, tak ikut membagikan apapun. Ia hanya diam, dan dari diam itulah martabatnya terpancar. Di hari-hari berikutnya, hidup Adelia berubah lebih cepat dari yang ia bayangkan. Bukan karena viralnya video pesta itu, tapi karena keputusannya untuk tidak membiarkan masa lalu mendikte arah hidupnya. Sebagai istri dari seorang CEO yang disegani, ia masuk ke dalam dunia baru,
dunia yang pernah terasa asing dan jauh. Tapi ia tidak lupa siapa dirinya. Ia tidak membiarkan status dan posisi membuatnya lupa pada nilai-nilai yang ia perjuangkan selama ini. Adelia mulai aktif dalam kegiatan sosial, mendirikan yayasan untuk perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan pengkhianatan emosional. Ia tahu rasanya terjebak dalam hubungan yang merusak, dan kini ia ingin membuka jalan bagi mereka yang belum menemukan kekuatannya sendiri. Setiap langkahnya kini disorot, bukan karena skandal, tapi karena keteguhan hati dan citra elegan yang tak dibuat-buat. Ia menjadi simbol kekuatan dalam keheningan. Contoh bahwa pembalasan tak selalu datang dari caci maki atau kekerasan, tapi dari transformasi diri yang tak terbantahkan. Sementara itu, Dimas dan Tasya perlahan-lahan menghilang dari dunia yang dulu mereka banggakan. Reputasi mereka hancur. Beberapa perusahaan tempat mereka melamar pekerjaan menolak tanpa alasan. Nama mereka terlalu terasosiasi dengan aib yang tersebar luas. Hubungan mereka yang sebelumnya didasari gairah, kini berisi saling tuding, saling menyalahkan. Rumah tangga mereka tak lebih dari reruntuhan, karena fondasi yang mereka bangun berasal dari pengkhianatan. Tasya, yang dulu hidup dari perhatian dan pengakuan, merasa tercekik di dalam bayangan masa lalunya sendiri. Sementara Dimas, yang pernah menganggap dirinya tak tergantikan, kini sadar bahwa kehilangan Adelia bukan hanya kehilangan istri, tapi kehilangan satu-satunya orang yang pernah benar-benar percaya padanya. Namun semua itu tak lagi penting bagi Adelia. Ia tak lagi membicarakan Dimas. Tak ada satupun ruang dalam pikirannya yang disediakan untuk bayangan lama. Ia menutup lembaran itu tanpa dendam. Hanya sebagai catatan, bahwa ia pernah hancur, dan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Setiap pagi, ia bangun dengan rasa damai. Menyapa dunia dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Melangkah ke arah yang ia pilih sendiri, tanpa intervensi siapapun. Kini, ia adalah tuan dari hidupnya sendiri. Dan di malam hari, ketika ia duduk bersama Kevin di balkon rumah mereka yang menghadap kota, Adelia sering termenung sebentar. Bukan dalam kesedihan, tapi dalam rasa syukur. Bahwa pada akhirnya, segala luka, segala penghinaan, segala air mata, membawanya ke tempat yang tak pernah ia duga. Tempat di mana ia bisa melihat hidupnya dengan kepala tegak. Karma telah bekerja. Tidak dengan ledakan. Tidak dengan darah. Tapi dengan pelan, tepat, dan menghancurkan, bagi mereka yang pantas. Dan Adelia, ia tak perlu mengotori tangannya sedikitpun. Ia menang, dengan diam, dengan martabat, dan dengan cahaya yang tak bisa dipadamkan siapapun. Setelah semua luka, setelah air mata yang tak terhitung jumlahnya, dan setelah babak paling kelam dalam hidupnya, Adelia akhirnya berdiri di titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Babak baru, yang bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang martabat, pembuktian, dan kemenangan batin. Waktu bergerak cepat sejak Adelia membuka dirinya kembali untuk kebahagiaan. Dalam kebersamaannya dengan Kevin, tak ada drama yang menguras jiwa, tak ada permainan ego, dan tak ada luka yang terus digores. Yang ada hanyalah ketenangan, rasa saling menghormati, dan kehadiran yang memberi ruang untuk sembuh sepenuhnya. Dan pada suatu hari yang tenang, di tempat yang sederhana namun penuh makna, Kevin menyampaikan niat tulusnya. Tidak dengan gebiar romantika yang berlebihan, tetapi dengan ketegasan, kehangatan, dan kesungguhan. Ia tahu luka di hati Adelia terlalu dalam untuk disembuhkan oleh janji-janji manis semata. Tapi ia tidak menjanjikan penyembuhan. Ia menawarkan perjalanan yang baru. Beberapa minggu setelah momen itu, persiapan pertunangan dimulai. Tapi ini bukan pertunangan biasa. Kevin, sebagai pemimpin perusahaan besar dengan jejaring sosial dan bisnis yang luas, tidak hanya ingin merayakan cintanya, ia ingin memperkenalkan Adelia ke dunia sebagai wanita yang layak mendapatkan segala bentuk penghargaan, setelah bertahun-tahun dihancurkan secara diam-diam. Undangan dikirim secara eksklusif, namun tersebar luas di kalangan pebisnis, sosialita, dan media. Lokasi yang dipilih bukan ballroom hotel biasa, tapi sebuah villa mewah di dataran tinggi, dikelilingi hamparan bunga, lampu kristal yang digantung di antara pepohonan, dan panggung elegan di tengah taman yang luas. Pesta pertunangan itu disusun dengan detail seperti pernikahan bangsawan. Para tamu datang mengenakan busana terbaik mereka, fotografer profesional berlalu lalang, dan musik orkestra mengalun lembut mengiringi setiap langkah yang menyentuh bumi malam itu.
Dan ketika Adelia melangkah keluar dari mobil mewah yang membawanya ke venue, semua kepala menoleh serempak. Adelia bukan lagi wanita polos yang dulu sering dipandang remeh. Bukan lagi bayangan dari istri yang ditinggalkan dan dihina. Kini, ia adalah lambang dari kebangkitan yang penuh martabat. Gaun pertunangannya berwarna putih keperakan, dengan detail bordir halus dan cape menjuntai yang tertiup angin malam, memantulkan cahaya seperti bintang jatuh yang anggun. Wajahnya bersinar. Bukan karena riasan semata, tapi karena ketenangan jiwa yang telah ia temukan. Sorot matanya tidak lagi redup oleh luka, tapi penuh percaya diri dan kejelasan arah. Ia tidak datang untuk membuktikan diri kepada siapapun, ia hadir sebagai diri yang utuh. Di sisi kirinya, Kevin berdiri dengan postur tenang, mengenakan jas hitam elegan. Bukan hanya sebagai tunangan, tetapi sebagai sekutu, sebagai tempat sandaran, dan sebagai simbol dari dunia yang kini menghormati dan mendukung Adelia, bukan merendahkannya. Media mengambil gambar, dan foto-foto mereka menjadi headline keesokan harinya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah pesan tak bersuara yang mereka pancarkan malam itu, bahwa kebangkitan tidak butuh dendam. Bahwa kemenangan terbesar adalah hidup bahagia tanpa menginjak orang lain. Pesta itu berlangsung hingga malam larut. Para tamu menikmati suguhan mewah, dari menu fine dining internasional, musik live yang dikurasi khusus, hingga sesi dansa yang diatur dengan begitu elegan. Tidak ada satupun detail yang terabaikan. Dan Adelia, di antara semua kilauan itu, tetap tenang. Ia tidak silau. Ia hanya menerima semuanya dengan hati yang penuh kesadaran. Ia tahu, semua ini bukan tentang glamor. Ini tentang proses panjang yang telah ia lalui, dari seorang wanita yang dikhianati, dilecehkan, dan direndahkan, menjadi wanita yang berdiri tegak, dipuja bukan karena status, tapi karena keanggunan dan keteguhan hatinya. Banyak tamu yang terpukau malam itu. Tidak hanya karena kemewahan pestanya, tetapi karena transformasi luar biasa seorang Adelia. Banyak yang mengenalnya dari cerita lama, istri Dimas, wanita yang kabarnya membosankan. Tapi malam itu, mereka melihat sendiri bahwa segala label itu salah. Mereka melihat bahwa yang membosankan bukanlah Adelia, melainkan cara pandang sempit orang-orang yang tak tahu apa arti menghargai. Pesta itu ditutup dengan penyalaan kembang api yang indah. Langit malam dihiasi ledakan warna-warni, tapi mata Adelia hanya menatap ke depan, ke masa depan yang kini terbuka luas. Ia tidak menyesali masa lalu, tidak juga menghapusnya. Ia hanya menyimpan luka itu sebagai bagian dari perjalanan, sebagai pengingat bahwa ia pernah remuk, dan kini telah menjadi kuat. Dan ketika musik terakhir berhenti, dan para tamu mulai meninggalkan tempat dengan mata terpesona, satu hal menjadi jelas. Dunia tidak akan pernah lagi memandang Adelia dengan sebelah mata. Malam itu, bukan hanya tentang pertunangan. Bukan hanya tentang Kevin dan Adelia. Itu adalah deklarasi diam-diam kepada dunia, bahwa dari luka paling dalam, bisa lahir wanita yang paling bersinar. Waktu terus berjalan. Dunia terus berputar. Orang-orang yang dulu jadi pusat perhatian perlahan memudar, digantikan cerita baru, wajah baru, berita baru. Namun bagi mereka yang jatuh karena kesalahan sendiri, waktu tidak menyembuhkan, ia hanya memperlihatkan dampak dari setiap pilihan buruk yang pernah diambil. Dimas dan Tasya tidak jatuh dalam satu malam. Mereka terurai perlahan, satu demi satu, seperti kain mewah yang benangnya ditarik hingga hancur tak bersisa. Semuanya berawal dari pesta pernikahan yang seharusnya menjadi malam paling bahagia dalam hidup mereka, tapi justru berubah menjadi awal dari kehancuran yang tak terbendung. Setelah malam itu viral, reputasi mereka runtuh secara terbuka. Dimas kehilangan lebih dari pekerjaannya. Ia kehilangan kepercayaan, koneksi, dan nama baiknya di dunia profesional. Banyak rekan yang dulu bersedia minum kopi dengannya mendadak tak bisa dihubungi. Beberapa yang masih menjawab pesan hanya memberinya kalimat dingin, menyarankan agar ia beristirahat dari dunia bisnis untuk sementara waktu. Sementara itu, Tasya, yang selama ini hidup dari pencitraan, dari postingan media sosial glamor, dari kemampuannya memanipulasi perhatian, mendapati dirinya menjadi bahan olokan di dunia maya. Setiap unggahan lamanya diserbu komentar pedas. Akun media sosialnya perlahan-lahan ditinggalkan, lalu akhirnya ditutup. Ia mencoba membuat akun baru dengan nama berbeda, tapi jejak digital tak pernah bisa dihapus sepenuhnya.
Netizen tetap menemukannya, dan luka itu terus diungkit. Uang tabungan yang tersisa tak seberapa. Dimas berusaha membangun bisnis kecil-kecilan, tapi siapa yang mau berbisnis dengan pria yang terkenal karena mengkhianati istrinya dan dipermalukan oleh mantan bosnya sendiri di hadapan publik? Kredibilitasnya telah habis, bukan karena musuh, tapi karena dirinya sendiri. Tasya, yang dulu menganggap dirinya pemenang karena berhasil merebut suami orang, kini menanggung beban dari keputusan yang ia buat sendiri. Hidupnya bukan lagi pesta-pesta eksklusif dan hadiah mahal. Kini ia menghitung setiap pengeluaran, bahkan untuk kebutuhan harian. Pertengkaran mulai muncul. Bukan hanya karena uang, tapi karena penyesalan yang tidak diucapkan tapi terus menggantung di udara. Dimas perlahan menyadari, wanita yang ia tinggalkan adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya, sementara wanita yang kini di sampingnya hanya mencintai versi sukses dirinya yang telah punah. Dan Tasya juga sadar, ia tidak merebut cinta. Ia hanya mengambil ego dan ilusi. Sekarang, ketika ilusi itu telah runtuh, yang tersisa hanya lelaki yang kecewa pada dirinya sendiri. Beberapa tahun kemudian, mereka tak lagi tinggal di kota besar. Nama mereka sudah terlalu rusak untuk dipulihkan. Mereka pindah ke kota kecil, berharap bisa memulai lagi. Tapi kehidupan yang dibangun di atas pengkhianatan dan arogansi tidak pernah benar-benar bisa ditegakkan. Mereka hidup dalam bayang-bayang. Bayang-bayang dari malam ketika Adelia dan Kevin berjalan anggun meninggalkan aula, saat semua kamera menangkap kejatuhan mereka yang menyakitkan. Momen itu, meski sudah berlalu, tetap hidup dalam ingatan, menghantui seperti cermin yang tak bisa dipalingkan. Adelia tak pernah menoleh ke belakang. Dan itulah pukulan terbesar bagi Dimas, bahwa wanita yang dulu ia anggap membosankan, kini hidup dalam kebahagiaan sejati, tanpa perlu berkata apapun, tanpa pernah membalas dendam secara langsung. Dan Tasya, yang dulu dengan pongah menyebut dirinya pemenang, kini tak bisa memandang wajahnya sendiri di cermin, tanpa melihat sisa-sisa dari seorang wanita yang pernah merasa superior karena menginjak perempuan lain. Waktu tidak mengasihani mereka. Dunia tidak lagi tertarik pada kisah mereka. Mereka bukan lagi protagonis dalam drama yang menarik perhatian. Mereka hanyalah dua orang yang pernah berada di puncak, lalu memilih jalan yang salah, dan akhirnya jatuh, pelan-pelan, dalam sepi, tanpa tepuk tangan, tanpa pengampunan. Tak ada akhir bahagia dalam kisah mereka. Hanya kesunyian yang penuh penyesalan, dan kenyataan bahwa karma, pada akhirnya, tidak pernah tidur.